Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4, kewajiban dan hakku, sub tema 1, kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran 5. Siapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Nah, sekarang kita akan membaca. Begitu membaca, kalian menyimak ya. Judulnya Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, sekarang kita akan mengamati teks di atas yang begitu tadi bacakan. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, tadi di bacaan di atas, itu kita amati mana yang ada kalimat yang menunjukkan saran. Nah, itu ada yang di halaman sebelumnya, itu ada ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Jadi, ada kata menyarankan. Nah, selain itu, tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Yang pertama, Bu Giti ini punya sebaiknya Udin dan Mutiara jangan mengeluhkan rumah mereka. Yang kedua, sebaiknya Udin dan Mutiara lebih bersyukur dengan rumah yang mereka tinggali. Yang ketiga, sebaiknya Udin dan Mutiara juga melihat orang lain yang jauh lebih susah. Nah, kalian boleh menambahkan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Berikutnya, baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Nah, karena kita lagi offline, jadi seperti itu contohnya. Nah, sekarang kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Coba Bu Giti punya satu contoh, yaitu ini. Sebaiknya Udin dan Mutiara jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor dan harus lebih banyak bersyukur. Hal tersebut karena banyak orang yang jauh lebih susah dan tidak memiliki tempat tinggal. Selanjutnya, ada Ayu berarti kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, di situ ada gambar Siti Siti sedang menyapu lantai di rumah. Amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah, kewajiban dan hak di rumah. Yang pertama, akan mengelompokkan mana yang kewajiban, mana yang hak. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, itu termasuk apa? Kewajiban. Nomor 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi, merupakan hak. Nah, yang ketiga, bicara lembut dan sopan, termasuk apa? Termasuk kewajiban. Kita ke halaman berikutnya. Nomor 4, membantu merapikan dan menata rumah. Itu adalah kewajiban. Yang nomor 5, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, termasuk hak.
Nah, nomor 6, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai, termasuk kewajiban. Nomor 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan, termasuk hak. Nomor 8, saling menolong dan memaafkan, termasuk kewajiban. Nomor 9, mendapat tempat tinggal, itu termasuk hak. Nomor 10, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, termasuk kewajiban. Nah, sekarang ayo mencoba, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskanlah di tempat yang tersedia. Contohnya Bu Kiti di sini ada kewajiban yang ada di rumah ada 8. Dan bisa mencari sendiri kewajiban kalian di rumah. Yang pertama, jika ingin pergi harus meminta izin. Yang kedua, masuk rumah harus memberi salam. Nomor 3, cuci kaki dan tangan sebelum masuk rumah. Nomor 4, menaruh sepatu atau sandal pada rak. Nomor 5, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 6, merapikan tempat tidur. Nomor 7, mengunci rumah saat malam hari. Nomor 8, mencuci alat makan dan minum setelah memakainya. Selain kewajiban, kita juga punya hak di rumah. Apa saja hak di rumah itu? Hak yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nomor 3, dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman. Nomor 4, dapat beraktivitas dengan nyaman. Nomor 5, aman dan terlindungi dari bahaya apapun. Nah, itu termasuk kewajiban dan hak selama di rumah. Nah, selanjutnya itu ada Ayah Udin sedang memperbaiki rumahnya. Nah, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di sini ada 5 kemungkinan yang jumlahnya harus 980. Nah, angka berapa saja, berapa tambah berapa yang hasilnya 980. Caranya, di sini Bu Kiti punya angka 500 di sini. Terserah kalian boleh mulai dari angka 200, 100, 300 boleh. Nah, caranya misalnya di sini Bu Kiti punya 500. Berarti 500 ditambah berapa? Yang hasilnya 980. Caranya 980 dikurangi 500, yaitu 480. Jadi 500 ditambah 480 itu hasilnya 980. Oke, kita buat kemungkinan yang kedua. Ada angka 600, berarti 980 dikurangi 600, hasilnya 380. Terus selanjutnya kemungkinan yang ketiga ada 650. Nah, 980 dikurangi 650 itu hasilnya 330. Kemungkinan yang keempat, ini Bu Kiti punya 700. 980 dikurangi 700 hasilnya berapa? Isi di situ 280. Sekarang kemungkinan yang kelima ada 780. Nah, 780 ditambah berapa biar hasilnya 980? Caranya 980 dikurangi 780, yaitu hasilnya 200. Kalian bisa membuat kemungkinan selain yang Bu Kiti contohkan. Intinya harus hasilnya 980. Berapa tambah berapa yang hasilnya 980, kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, di sini yang halaman terakhir, ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar.
Buatlah cerita seperti itu, tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Jadi kalian bisa mencoba membuat cerita seperti Ayah Udin tadi. Bilangan berapapun. Tadi Ayah Udin contohnya 980. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 980. Kalian boleh mencoba selain angka 980. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Begitu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.